Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh peserta Zoom Academy Power Team. Sebelum kita masuk kepada materi Zoom kali ini, perkenankan saya menyampaikan beberapa aturan penting di saat Zoom berlangsung. 1. Peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian materi Zoom. 2. Bagi kalian yang belum bisa mendengar suara kami, agar bisa mengklik join audio di pojok kiri bawah HP Anda. Lalu pilih Wi-Fi atau data seluler. 3. Bagi yang ingin bertanya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa melalui raise hand. Pertanyaan Anda akan dijawab saat penyampaian materi sudah selesai. 4. Berhubung Zoom ini ditampilkan di YouTube streaming Power Team, diharapkan bagi yang open kamera, agar bisa memakai pakaian yang rapi atau pantas. Jangan sampai telanjang dada. 5. Yang tidak kalah pentingnya adalah, jangan sampai lupa, siapkan cemilan dan kopi kalian. Zoom kali ini akan dipimpin oleh top leader Power Team, Mr. Kenzi Crypto dari Batam. Dan akan dipandu oleh host fenomenal, Pak D. Haris dari Bekasi. Serta akan dibantu oleh co-host dari leader Power Team. Sekian dari kami, selanjutnya, Zoom akan kami serahkan sepenuhnya kepada host untuk mengatur jalannya Zoom ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat semua Power Team Indonesia. Pada malam hari ini, kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan hari ini pula, kita ada tamu luar biasa dari mancanegara, ya. Dan selamat datang saya sampaikan kepada Mr. TJ dan Mr. Taikun. Ya, bosku, selamat malam. Selamat malam. Host yang sangat handsome dan kacak sekali. Saya masih handsome sama Bang TJ lah. Ini waktunya, kesibukannya menyempatkan untuk nyambangin atau nengok mitra-mitra yang ada di Indonesia. Dan disinilah sebetulnya kita akhirnya tahu bahwasanya bisnis ini tidak hanya berjalan di Indonesia, ternyata seluruh dunia sedang menjalankan bisnis ini. Oleh karena itu, kita berharap Bapak Ibu sekalian, jangan malu, jangan tidak pede, tetapi teruslah berkarya untuk masa depan dan saudara-saudara Anda semua. Dan pada malam hari ini, pastinya kita akan diberi suatu informasi baru, wacana baru tentang teknologi blockchain, di mana di dalam teknologi blockchain ini dasar dari metaverse ini diciptakan. Dan siap Bang TJ hari ini? Yes, mantap. Siap. Thank you. Tambah gemuk kayaknya, tambah gemuk. Kita ngikutin beritanya main-main di Dubai ya kemarin ya, kemudian ke Thailand, dan kita tunggu nanti kapan waktunya ke Indonesia. Pasti. Oke, mantap. Dan selamat datang juga untuk Bang Taikun juga pada malam hari ini mendampingi beliau. Dan kalau tidak salah, mungkin ya kalau tidak salah ini Bang Taikun ini upline-nya ring satunya Mr. Lado ya, Bang Taikun, Bang TJ ya. Iya. Mr. Taikun TJ ini ring satunya Mr. Lado, dan beliau ini adalah mempunyai sertifikat tentang pengembangan blockchain level 3 malahan ya, NPQ, UK, dan dari Leicester United of Kingdom, dan pastinya memberikan banyak training di tempat yang lain. Malam hari ini kita mendapatkan ilmunya gratis ya, malam ini gratis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tolong teman-teman untuk fokus jenak 1 jam, 2 jam untuk belajar bersama Bang Tikun, Bang TJ dan Bang Tikun. Baiklah, Bang Kenzi, saya persilakan waktunya untuk membuka acara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua Power Team Indonesia. Kembali bertemu lagi di Zoom Academy Power Team Indonesia. Nah, ini adalah wadah kita untuk memperdalam ilmu tentang pemasaran Metaverse, dan kami membahas semua materi tentang pengembangan proyek untuk Metaverse. Ada banyak hal yang kami bahas, termasuk salah satunya kekuatan kita ada di teknologi. Dengan itu kami meminta bantuan untuk skala internasional untuk mentraining atau memberikan informasi tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency. Dengan harapannya, Akademi malam ini menumbuhkan pemahaman untuk blockchain, teknologi, cryptocurrency, dan ekosistemnya, yang mana itu adalah kekuatan penuh kita di proyek ini, karena sifatnya yang memungkinkan untuk desentralisasi penuh. Teman-teman, kita kehadiran dua tamu yang luar biasa malam ini, dan kami meminta bantuan untuk menyampaikan akademi, memberikan informasi tentang sebuah pemahaman tentang teknologi blockchain. Yang mana di sini pastinya kita juga mempunyai fasilitas lain, yaitu pri umum yang dilakukan setiap malam Senin. Itu adalah wadah kita untuk memperkenalkan ke masyarakat Indonesia tentang sebuah peluang proyek bisnis Metaverse, yang mana itu kita menyampaikan informasi awal tentang proyek Metaverse. Nah, terkhusus malam ini, di malam Kamis, itu kami melakukan rutin akademinya, dan kami pastikan orang-orang yang bergabung di malam ini adalah orang-orang yang sudah bergabung di Metaverse di jaringan Power Team Indonesia. Teman-teman, kami memohon maaf sebelumnya karena fasilitas yang kami sediakan terbatas, tapi jangan khawatir, kami menyediakan live streaming di YouTube channel Power Team Indonesia. Yang belum bisa masuk, Akademi malam ini bisa mengakses langsung live streaming. YouTube live streaming juga kami monitor penuh, dan nanti setelah sesi materi, kemudian sesi testimoni, juga akan ada sesi tanya jawabnya. Teman-teman bebas melakukan pertanyaan apapun, sharing apapun, ngobrol santainya, yang mana tujuannya untuk melakukan hal-hal positif untuk pengembangan diri kita, mempersiapkan Metaverse yang akan sangat besar. Dalam waktu dekat ini juga akan meluncurkan produk NFT-nya. Nah, di sini saya tetap meluncurkan slide, dan perlu diketahui malam ini saya tidak meluncurkan materi, cuma saya ingin merefresh sebentar tentang apa yang kita sampaikan selama ini. Di sini saya akan share slide. Oke, teman-teman di sini. Oke, selamat datang di Metaverse Power Team Indonesia. Materi malam ini adalah blockchain, teknologi, dan cryptocurrency. Teman-teman, akademi yang telah kita luncurkan dalam pengembangan Metaverse selama 3 bulan, ini ada banyak. Ya, kita juga mengetahui atau menyampaikan komponen dasar teknologi blockchain dan pengembangan Metaverse. Kita juga melakukan akademi tentang pemasaran Metaverse. Kemudian kita juga menyampaikan perbedaan konsep lama dan konsep baru yang ada di matriks sistem, menemukan logikanya, kita juga sudah sampaikan. Kemudian kita juga sudah menciptakan nilai pengembangan diri atau personal branding, juga kita sudah sampaikan. Kemudian juga kita sudah melakukan akademi-akademi lain, yang mana semua total materi yang sudah diluncurkan sebanyak 12 materi yang berbeda. Nah, artinya dengan akademi yang sudah disampaikan, ketika teman-teman bisa menguasai persentase 50% aja, itu adalah salah satu modal atau langkah percepatan untuk pengembangan bisnis Metaverse. Malam ini kita kehadiran tamu, ya, Mr. Taikon. Dia adalah salah satu tempat kita melakukan akademi dalam hal ketika ada kondisi yang sangat tidak bisa kita selesaikan dalam skala lokal, kami mencoba untuk menghubungi untuk terkoneksi dengan global internasional. Dia adalah upline-nya Power Team, mentor mitra kita bersama Metaverse. Yang mana Mr. Taikon ini adalah lulusan mekanik, engineer, dan pengalaman 7 tahun di industri network. Dia juga adalah international leader dan memimpin banyak tim di beberapa negara. Dia juga yang prestasi di dalam income, masuk dalam kategori income terbesar di Asia untuk proyek smart contract matrix system yang ada di Porses. Dan dia bisa sukses dan menghasilkan miliaran bahkan dari proyek matrix tersebut.
dan juga dia mempunyai sertifikat cryptocurrency blockchain dan ada di level 1. Dan dia juga adalah professional network dan dia terlibat di dalam merespon perpindahan pada saat sebelum peluncuran Metaverse dan mempunyai gagasan untuk pertemuan global internasional di Zoom meeting berskala global sebelum peluncuran Metaverse pada saat itu. Artinya kita bisa melihat ya, kita bisa mengandalkan dalam hal mempunyai partner yang luar biasa, yaitu Mr. Taikon, dan malam ini dia akan menyampaikan motivasi dan testimoni serta keberhasilannya di proyek desentralisasi network, cryptocurrency, dan lain-lain. Kemudian juga yang malam ini kita juga mengundang salah satu trainer internasional yang mempunyai pengalaman yang luar biasa di dalam pengembangan bisnis, dan dia cukup banyak mendapatkan sertifikasi tentang training. Dia adalah Mr. TJ, ya. Dia adalah seorang insinyur profesional di industri elektronik dan minyak atau gas dan oil selama 5 tahun. Tapi seiring berjalan dia melihat sebuah potensi besar di internet dan menjadi trainer bisnis, konsultan blockchain, dan pelatih profesional atau trainer profesional. Dan dia juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia pada tahun 2014. Dia seorang trainer yang luar biasa menerapkan pengembangan teknologi blockchain, kemudian industri fintech, kemudian juga di dalam pengembangan bisnis. Di dalam pengembangan bisnis pastinya dia cukup berpengalaman. Dia juga mempunyai banyak sertifikat yang sudah dikantongi sebagai modal pengembangan untuk pemasaran bisnis jaringan. Dan hebatnya lagi, dia juga salah satu pendiri Inferno Infinity Academy, yang mana ini merupakan sebuah perusahaan training di skala internasional, dan dia juga melakukan pengembangan metaverse berskala global dan banyak jaringan di seluruh dunia. Teman-teman, kita sangat bersyukur bisa menghadirkan mereka, dan malam ini kita akan diisi oleh training blockchain bersama Mr. TJ dari Malaysia. Dan setelah sesi materi ini kita juga akan mendengarkan salah satu motivasi, kemudian sedikit materi yang akan disampaikan oleh Mr. Taikon. Nah, untuk tahap ini, tahap materi, silakan Mr. TJ, terima kasih atas kehadirannya. Kami persilakan untuk menyampaikan materi di Zoom Academy Power Team Indonesia, dan kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Bapak Kenzi yang sangat-sangat hebat, luar biasa ya. Saya memang terkagum tengok ya kepimpinan yang terhebat Pak Kenzi dan juga Bapak Haris. Memang handsome belaka ya. Lebih-lebih lagi yang paling penting, Anda sangat serius apa yang Anda buat ya. So kepimpinan Anda memang saya nak sanjung sangat tinggi, and saya respect 100%. Okay, so saya rasa Anda adalah leader ya, leader yang sangat unik, okay, and sangat berfenomenal, yang luar biasa sebab Anda sangat berprihatin terhadap rangkaian Anda. So ini satu inisiatif yang sangat bagus, sangat terbaik, and dari sudut saya ya, saya akan cuba beri sebanyak mungkin ya pengetahuan dari segi cryptocurrency, blockchain, NFT dan juga metaverse. Sebab hari ini apa yang kita buat hari ini adalah satu bisnes yang sangat trending ya. Bila kita masuk dalam dunia cryptocurrency, banyak benda yang kita kena fahamkan ya. Dan lebih-lebih lagi Anda bersama kontrak pintar, dan dengan gabungan sekarang dengan Metaverse yang sangat luar biasa, yang kita masuk ke era NFT dan Metaverse. Okay, so ini satu benda yang sangat-sangat menakjubkan puan-puan ya. So saya akan buat yang terbaik untuk beri pengetahuan dari segi dasar ya, yang basic ya. So I'll give the best. So ayo kita teruskan ya dengan presentasi saya. Saya akan share sekarang screen saya ya. Sekarang akan sharekan. Okey. So selamat datang ya tuan-tuan, teman-teman sekalian
leader-leader hebat, terhebat di Metaverse, okay. So, modul hari ini adalah tentang teknologi blockchain, cryptocurrency dan juga khusus terhadap NFT dan juga Metaverse, okay. So, ini satu modul yang sangat-sangat basic, ya, sebab saya percaya kebanyakan leader-leader hari ini yang bersama kita memang, ya, setengah yang mungkin faham, pernah tahu, pernah belajar, ada pengetahuan, ada juga sekalangan anda tidak tahu apa benda tu cryptocurrency, apa benda tu NFT, apa benda tu blockchain, ya. So saya akan cuba, okay, share, beri sedikit pengetahuan. Dari sini kita akan teruskan, lanjutkan kita perjuangan kita dengan Metaverse, okay. So sekarang tuan-tuan puan, anda kena faham dari permulaan, ya, evolusi mata wang adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Ini sebagai subjek sejarah, ya. So sebelum kita bersama dengan wang kertas ke atau online, memang dulu kita buat perdagangan barter system melalui komoditas, ya. Kita gunakan batu, kita gunakan emas. So benda ni kita guna dulu. Mungkin anda ada ayam, ada kambing, kita berurus dengan barter system. Lepas tu kita masuk ke era logam. Logam tu kita guna gangsa, perak dan juga emas. Emas dari satu logam sangat nilainya tak ternilai, okey. Sangat tak ternilai, ya. So itu logam emas. Dan juga kita masuk ke era kertas, ya. So bila kita masuk ke logam dulu memang emas tu sangat berharga, tapi dari segi urusan perniagaan susah, ya. Sangat susah. Okey. So dari situ anda faham, anda dengar China kan? Negara China telah buat satu sistem. Dari logam mereka telah keluarkan sistem kertas mata wang, sebab untuk buat perdagangan dari negara ke negara, mata wang kertas tu sedang, ya. So dari mata wang kertas tu kita berlonjak ke plastik, credit card, okey, dan juga kita guna mobile online payment hari ini, selular, dan juga sekarang, ya, perdebatan yang sangat-sangat hangat, ya, topik yang sangat hangat adalah cryptocurrency, ya. So kita guna digital currency hari ini. So inilah evolusi teman-teman. Kalau kita masih degil dengan sistem komoditas, memang kita tertinggal dari segi industri perniagaan. Kalau kita masih degil dengan industri kertas, hari ini kita tertinggal dengan cryptocurrency. So kalau anda sangat sensitif juga bersama-sama dengan evolusi mata wang, anda ada di tempat yang betul hari ini, ya. So sekarang evolusi baru hari ini cryptocurrency, topik yang sangat hangat yang anda kena faham dari segi cryptocurrency. Yang bapa untuk segala cryptocurrency adalah Bitcoin hari ini, ya. Anda bertengok hari ini masuk ke sistem CoinGecko ke CoinMarketCap, hari ini harga, ya, nilai Bitcoin adalah 298,000 miliar, ya. Okey. So hari ini Bitcoin tu semakin lama semakin menaik, ya. Okey, kalau talking about USD 20,000 USD. Tapi anda kena faham, ya. Kalau anda bersama kita dulu for such, ya. Anda tahu, anda kenal Bitcoin. Bila anda kenal Bitcoin, harga Bitcoin dulu telah mencecah $70,000. Berapa? $70,000 lebih kurang 3 kali ganda, ya, nilai hari ini, ya. Ethereum dulu, ya, Ethereum hari ini adalah 20,000 miliar, ya. Okey, tapi dulu, okey, dalam USD itu harganya $1,300. Tapi dulu dia telah melonjak hingga $4,000, ya, lebih. Okey, so 2-3 kali ganda. Tapi turun hari ini. Tapi tuan-tuan anda kena faham, sebab apa kita bersama dengan Metaverse? Sebab apa kita bersama hari ini? Ya, ruang dan peluang hari ini adalah terbaik. Bila market ini berdarah maksudnya semakin lama semakin menurun. Inilah waktu kita kena mengumpulkan, ya, cryptocurrency. Anda kena faham, ya, kita perlukan platform untuk mengumpulkan, menjana cryptocurrency. Bila market jatuh, kita kena masuk. Bukan kita nak keluar, faham tak, ya? Bukan kita nak menghindari daripada platform tersebut. Hari ini anda kena faham, cryptocurrency adalah satu evolusi mata wang yang sangat-sangat unggul, ya. Kalau anda tidak bersama hari ini, anda akan tertinggal. Okey, contoh hari ini, ya. Kalau anda talking about legal, adakah kripto ni legal di Indonesia? Tuan-tuan, anda kena faham, memang telah keluar di banyak media, juga dari segi kerajaan, ya. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menambah 154 jenis aset kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia. Okey, hal itu tercantum dalam peraturan Bapepti Perba nomor 11 tahun 2022 tentang penempatan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fizik aset kripto, ya. So dalam aturan itu total kripto yang legal, ya, yang sangat-sangat legal
diperdagangkan di dalam negeri ini telah mencecah 383 jenis. Ya, jumlah telah naik ya, melonjak sebelumnya dari 229 jenis, hari ini sudah jadi 383. So, tuan dan puan, teman sekalian, adakah industri kripto ini semakin lama semakin berkembang? Di Indonesia, anda kena faham, ya, semakin lama semakin berkembang, ya, lebih-lebih lagi ia legal. Ini sangat-sangat penting, ya. Bila anda faham benda ini, anda pun bila buat bisnes bersama kita, anda akan buat dengan hati yang terbuka, ya, lebih-lebih agresif, ya. Okey, ini yang sangat-sangat penting, okey. So, lebih-lebih lagi, Bapak Jokowi kita, ya, Perdana Menteri Presiden Indonesia, ya, telah bicara tentang kriptokurrensi juga, ya. Virtual reality, cryptocurrency, Bitcoin, tiap hari kita dijejali perubahan dari AI, artificial intelligence, IoT, Internet of Things, Big Data, Virtual Reality, cryptocurrency and Bitcoin semuanya. Jelas siapa? Bapak Jokowi. Dan Bapak Jokowi juga menegaskan jika Indonesia tidak berubah, maka sudah pasti akan tertinggal. Bagaimanapun masyarakat juga harus siap mengikuti perkembangan tersebut, ya. Kalau maksudnya kalau anda masih nak berangan-angan, masih nak fikir benda ni betul tak betul, maksudnya kita tertinggal. So inilah evolusi mata wang hari ni, tuan-tuan. Trending, industri sangat trending. Kalau kita tak menceburi diri anda dalam industri cryptocurrency, ambil kata saya hari ini, ya, secara serius, anda akan tertinggal, ya, dari segi perkembangan bisnes yang semakin lama semakin besar yang menggunakan cryptocurrency. Anda kena faham, ya. So ini satu topik yang sangat-sangat penting. Bila anda faham benda ini, anda pun boleh kuatkan lagi, ya, semangat anda untuk menolong banyak orang di jaringan anda, di mitra anda, di rangkaian anda. Sangat-sangat penting, ya. So kita kena bawa informasi yang betul, pengetahuan betul, and mereka juga kena faham lagi, ya, secara halus tentang cryptocurrency, ya. Setengah orang fikirkan cryptocurrency ini bukan legal, scam, penipuan. Ya, ada company, kantor-kantor yang menggunakan nama Bitcoin, cryptocurrency untuk menipu orang, ya, nak mengambil duit daripada poket anda. Memang ada, ya. Tapi hari ini kita bersama dengan platform smart contract, ya, kontrak pintar yang tak ada elemen scam, anti-scam. Ya, itulah istilah metafor kita. Anda kena faham, ya. Okey. And lebih-lebih lagi, okey, anda fahamkan perkembangan yang berlaku khusus sekali di Indonesia, ya. Terbaru dulu bila saya buat training, ya, telah mencecah dengan 13 perusahaan. Tapi hari ini, maklumat terkini, 25 perusahaan telah dijadi calon perdagangan fizik aset kripto. Bapeti, ya. And dari sini tengok dari Nano West, Toko Kripto hingga Zipmax. Banyak, ya, PT-PT yang telah diberikan legal untuk menjadi aset perdagangan fizik aset kripto, ya. So telah mencecah hingga 25 perusahaan. Hebat tak perkembangan yang berlaku di sekitar kita, ya. So ini sangat penting, tuan-tuan, ya. Sangat penting. So sekarang anda satu lagi benda anda kena faham. Kita kena bedakan, ya, okey, cryptocurrency dan blockchain. Cryptocurrency itu lain, blockchain itu lain. Jangan samakan, kita kena bedakan, ya. Perbezaan dia adalah, okey, first thing adalah cryptocurrency ini adalah merupakan aplikasi teknologi blockchain. Dia menggunakan aplikasi teknologi blockchain untuk menjadi mata wang. Anda faham, ya? So, blockchain ini adalah teknologi, tapi cryptocurrency mengadaptasikan, ya, aplikasi teknologi ini untuk menjurus ke arah teknologi blockchain, okey. Tapi blockchain ini, yang anda kena faham, blockchain ini, ya, suatu teknologi berdasarkan jaringan P2P. P2P means dari segi orang ke orang, ya, manusia ke manusia, P2P, ya, yang disentralisasikan, efisiensi dan aman karena dilindungi oleh algoritma kriptografi yang kuat. Maksudnya bila algoritma kriptografi kuat, anda tak boleh hack, ya. Anda tak boleh masuk dan juga nak menukarkan data di blockchain. So inilah kekuatan dan juga positif tentang blockchain teknologi, ya. So blockchain ini teknologi, cryptocurrency ini adalah aplikasi yang telah menggunakan teknologi blockchain, ya. Anda kena faham, ya. So bagaimana blockchain bekerja? Okey, ini sangat-sangat penting, tuan-tuan. Okey. Blockchain ini adalah sistem penyimpanan informasi. Okey, macam buku ledger, ya, buku ledger, okey. Anda letak informasi, kan.
Ini adalah satu sistem penyimpanan informasi pada jaringan network terdistribusi yang masing-masing menggunakan node. Ini semua node. Node ini ada informasi. Dan setiap node ini mempunyai data yang sama. Okay? So, sistem berjalan sendiri dan tidak mempunyai pusat pengontrolan terpusat. Maksudnya, tak boleh ada manipulasi. Sebab data ini adalah dari node, and node ini berjalan sendiri dan tak ada orang yang mengontrolkan ya sistem ni ya. And network blockchain ini adalah milik bersama. Memang dimiliki oleh semua miner ya yang berhubung dengan blockchain. So ini adalah sistem blockchain ya, bagaimana bekerja. So penyimpanan informasi ini sangat-sangat aman ya, tak boleh digodamkan, tak boleh dihackkan. So ini adalah sistem blockchain ya. So komponen utama untuk blockchain ya, pertama kali adalah distributed ledger database. Database is the king ya. So sistem pencatatan dengan konsep akuntansi. Okay, tidak ada penghapusan modifikasi data. Means data ni tak boleh dimodifikasikan. Okay, data ni tak boleh dimodifikasikan and tak boleh dihapuskan. Anda kena faham. So ini database ini memang sangat-sangat aman. So maksudnya duit kita, wang kita aman tak? Ini penting. Bila informasi ni aman, apa-apa transaksi yang berlaku, transaksi data ke, transaksi wang ke, kripto ke, memang sangat aman. Okay? And kriptografi adalah satu sistem ya, anda kena faham, seluruh transaksi secara aman terautentikasi dan terverifikasi. Maksudnya apa-apa transaction data ke atau wang ke, memang ada autentikasi yang aman dan juga ada verifikasi. So maksudnya tak boleh buat penipuan di sini ya. Okay, and lebih-lebih lagi consensus. Consensus maksudnya semua pihak pelombong, miner ya, semua pihak menyetujui dan mevalidasikan transaksi yang terjadi. Baru transaksi boleh berlaku ya. And lebih-lebih lagi smart contract ni ada proses bisnes tercatat di blockchain, tidak mungkin dapat dilanggar atau ditukar. Okay, so ini adalah komponen utama untuk blockchain teknologi ya. So anda kena faham dan juga halusi lagi tentang blockchain ini ya. So sekarang anda hari ini tuan-tuan tahniah sebab anda bersama Metaforce ada satu projek yang beruruskan dengan kontrak pintar. Betul? Okey, tapi anda kena faham juga ya, kontrak cerdas ni apa kehebatannya ya. Apa keunikannya? Ya, anda kena faham, anda kena hayati. Okey. So kontrak pintar ini tuan-tuan sekalian adalah perjanjian terkomputerasi antara dua individu. Kontrak pintar ini ada di blockchain, memang basis public boleh nampak ya, boleh tengok ya, yang membuatnya tidak berubah. Walaupun kita tengok tak boleh ubah. Ini adalah satu sistem yang transparan. So apa-apa transaksi yang berlaku dari satu individu ke individu, memang transaksi ini memang boleh dipantaukan ya di blockchain secara tulus ya, and tak boleh diubahkan ya. And yang kedua, blockchain ini mengeksekusikan kontrak pintar. Ini berarti perjanjian dapat dilakukan tanpa mengandalkan mediasi pihak ketiga ya. So memang tak perlukan orang yang ketiga untuk berurus, untuk buat transaction ke apa-apa perjanjian. Okey, so ini sangat penting. Bila kita bawa orang yang ketiga, pihak ketiga, memang ada juga urusan lebihan dari segi kewangan atau kepercayaan. Ini yang akan berlaku kalau kita bawa pihak yang ketiga. Tapi dengan smart contract kita tak perlu, enggak orang yang ketiga. Yang ketiga adalah transaksinya baru terjadi setelah persyaratan perjanjian dipenuhi. Ini menghilangkan masalah kepercayaan muncul ya. So memang transaksi ini terjadi dengan persyaratan perjanjian dipenuhi. Memang lepas semua perjanjian disetujui, memang baru boleh berlaku. Okey, based dengan algoritma yang telah dikodkan. Bila algoritma sudah dikodkan, tak boleh dinyakotkan. Anda kena faham ya. Apa-apa algoritma yang telah ditulis di blockchain, okey, di codingnya, anda tak boleh nyakotkannya, anda tak boleh tukarkannya. So ini akan mengurangkan masalah kepercayaan. Anda kena faham ya. Okey, sekarang topik yang paling hangat hari ini ya, bersama-sama kita punya family kita,
yang semakin lama semakin besar power team ini adalah tentang topik NFT. Apa tu NFT? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah satu ledakan ya, fenomena ledakan yang sangat hangat hari ini ya. Semakin lama semakin berkembang, walaupun ada up and down, walaupun ada turun dan naik, okey, tapi industri ini tak lama lagi akan menjadi satu industri yang sangat besar ya. Okey, bila kripto pun naik, NFT pun naik. Bila kripto tu turun, NFT pun terpaksa turun. Ini macam bapa dengan anak. Anak kena faham ya. Because NFT ini memang berasaskan dengan cryptocurrency dan blockchain juga. Okey. Tapi hari ini anda kena faham apa tu NFT dulu. Non-fungible token. Okey. So, saya akan cuba yang terbaik untuk anda fahamkan apa tu non-fungible NFT, apa tu fungible. Okey. So, contoh jawapan ya. NFT non-fungible. Okey. Maksud fungible first of all adalah contoh hari ini ya. Divisible maksudnya dalam bahasa Inggeris maksudnya anda boleh pecahkan. Kalau contoh Bitcoin ya, kalau hari ini saya ada satu Bitcoin di Malaysia, anda pun boleh ada satu Bitcoin di Indonesia. So ini maksudnya boleh dipecahkan, boleh anda boleh miliki, saya pun memiliki. Tak ada keunikan. Okay? So ini contohnya fungible ni hanya akan berlaku kepada mungkin currency, cryptocurrency Bitcoin, Ethereum tu ada fungible. Ya. So yang ini bukan unik. Kalau hari ni anda 10 Ethereum, saya pun mungkin 10 Ethereum. So normally fungible tokens ini digunakan dari segi sistem payment system and juga untuk simpan value, apa-apa value ke, apa-apa harga ke, apa-apa nilai ke, kita boleh gunakan fungible tokens. Anda kena faham ya, perbezaan dengan fungible tokens dengan non-fungible tokens. Okay. So, and juga teknologi memang gunakan blockchain sendiri. Dia akan ada blockchain sendiri. Contoh untuk Bitcoin ada Bitcoin blockchain, Litecoin, and juga content pun ada dia punya value, dia punya nilai value ya. Okay, untuk non-fungible tokens, perbezaan dia adalah indivisible, maksudnya tak boleh pecahkan. Kalau hari ini contoh di non-fungible ni, tengok satu karakter Pokemon contohnya. Ini contoh satu karakter ya. Karakter ni kalau dia memang satu karakter saja di dunia ni. Tak boleh orang lain ada. So maksud unik. Kalau hari ni kamu ada helmet yang ini unik begini, satu orang telah melakarkan satu helmet begini ya. So helmet ini hanya khusus untuk anda saja, unik. Ya, tak boleh dipecah beli, tak boleh dipecahkan, okey? Dan tak boleh ditukarkan. Kalau anda pemilik, andalah pemilik, ya. And juga untuk non-fungible tokens itu dia gunakan IP, intellectual property. Maksudnya IP itu IP anda yang miliki. Okey? So IP ini anda miliki. Orang lain tak boleh miliki IP tersebut, intellectual property. Selalunya kita kena beli ya. Kalau kita satu produk ke ada sistem yang anda telah ciptakan, memang ada IP. Okey? So IP ini anda yang miliki. Okey? So untuk dari segi value ya, ada academic title, artwork, boleh buat letak music, boleh buat gamification, utility, boleh buat stock shares. Banyak benda anda boleh gunakan untuk non-fungible tokens. Ya. Dan juga non-fungible tokens ini memang telah diinstalkan, dibuild dalam another blockchain. Kita mengadaptasikan blockchain. Dia akan tumpang ke blockchain. And juga ada banyak token contoh ERC-721 and juga dia data dalam non-fungible tokens. So ini anda kena faham. Apa beza dia dengan fungible tokens dengan non-fungible tokens. Fungible tokens means kalau anda miliki, saya pun memiliki benda yang sama. Tapi non-fungible tokens adalah unik. Kalau anda ada benda tu, andalah satu orang di dunia ini akan miliki non-fungible tokens tersebut. Hebat tak? Okey? Hebat kan? So ini adalah teknologi yang terbaru. Okey? And sangat-sangat hangat hari ini ya. Okey? Okey. Anda kena telah faham tentang smart contract. Memang juga non-fungible token memang menggunakan smart contract ya. Propertinya, statusnya, datanya ditempelkan di aset digital yang bisa digunakan di dunia nyata maupun maya. Okey, memang ditempelkan di aset digital yang bisa digunakan di dunia nyata dan juga maya dari segi smart contract statusnya. Okey. Okey, tuan-tuan, ini satu topik yang sangat hangat hari ini di Indonesia. Anda kenal tak Ghazali? Anda tengok kat chat box. Yang kenal tu tulis yes, ya. Anda pernah dengar tak Ghazali NFT? Kenal ya, kenal.
Dia telah jadi selebriti di Indonesia ya. Anak muda ni sangat pandai. Sangat pandai. Dia memang bijak ya. Okey. Dia telah terbangun bila kita masih tidur. Okey. Dia terbangun bila kita masih tidur. Okey. So beliau satu anak muda okey yang sangat famous hari ini ya, Ghazali. Okey, Ghazali ini dia telah okey mengambil gambar beliau bermacam-macam, berjenis-jenis, dan juga ya telah menyiarkan sistem tu dia punya gambar di NFT punya marketplace. Okey, marketplace ni, kalau marketplace ni kita gunakan marketplace untuk menayangkan kita punya NFT, seluruh dunia boleh tengok, memantau. Nak tengok tak? Tunjuk kamu contoh ya. Okey, tunjuk kamu contoh hari ni. I stop share dulu. Ghazali ya. Share screen. Boleh nampak screen tak? OpenSea. Yes. Okay, thank you. Okay. Ini adalah satu marketplace yang global, international OpenSea ya. Okay. And anda boleh tengok ya, performance banyak NFT hari ini top di dunia sekarang. Renga, Clonet X, okay. Kalau dulu anda pernah dengar tak Bored Ape Club? Okay, tengok contoh ya. Bored Ape Club. Okay. Ya. So Bored Ape Club tengok ya. Gambar monyet. Banyak famous. Okay. Tengok satu Bored Ape Club ya hari ini harga dia adalah 79 Ethereum. Okay. Monyet jelek. Bukan murah ya. Okay. Tengok aktiviti hari ini orang masih beli. Jual beli masih berlaku ya. Tengok sini. 22 minit tadi orang-orang beli 73 ETH ya untuk beli Bored Ape Club yang ni. Wow. 9 jam dulu 100 Ethereum ETH. Hebat tak? Okay. So ini yang berlaku di dunia NFT yang memang gila ni. Memang gila, okay. So yang ni adalah satu profile picture saja tuan-tuan. Okay. Hanya profile picture menjadi famous, okay. Dan juga ada tunjuk satu lagi. NFT yang sangat famous juga. Tunjuk ya. Okay. CryptoPunks. Ini memang sangat famous. Okay. CryptoPunks ya. Klik ya. Okay, tengok. Hebat dah gambar-gambar ni. Lucu kan? Okay. Bila tengok aktiviti dia, anda pun akan terkejut aktiviti dia. Okay. Okay, tengok aktiviti ya. Sales, tengok sales aktiviti sekarang. 7 jam dahulu. Ada orang ini bukan ini error ya. Tengok orang beli 115 ETH. Okay, satu CryptoPunk 1922. 66.4 ETH. Hebat tak? So ini yang berlaku di CryptoPunk tuan-tuan ya. Okay. Okay, tunjuk satu lagi yang paling trending ya. Sekarang. Okay, masuk sini trending ya. Okay. Kat sini kita ambil Punk. Okay. Ambil Genesis box ni blue chip. Yang ada tick biru tu, yang ada tick biru ni maksudnya blue chip yang memang famous, memang verified ah. Okay. So yang ni tengok tuan-tuan ya. 0.033 Ethereum ya. Aktiviti dia sekarang, okay. Sekarang tengok aktiviti dia. Setiap minit jam orang beli 0.325 Ethereum. Tapi tengok tak, semua sama kat sini box ni. Maksudnya box ini belum buka lagi. Ini adalah what they call blind box, okay. Belum buka lagi, okay. Maksudnya anda beli dengan kepercayaan sendiri ya. Apakah grafik dia, apakah gambar dia, anda pun tak tahu. Bila anda beli box ni, lepas launching, waktu mereka sudah launch, baru anda nampak grafik dia. Faham tak? So ini memang orang suka cuba dia punya nasib ya. Okay. Sometimes bila anda beli, okay, NFT yang ni, daripada 2000 ni, daripada 2000 kalau ada top 10, okay, yang top 10 itu, yang blue chip tu anda memang untung. Memang dia punya harga sangat tinggi, okey. So ini adalah OpenSea. Sekarang jom kita tengok Ghazali ya, Ghazali. Okey, tengok sini. Kita punya anak muda kita ni. Ghazali. Okey, tengok tak? Okay. And tengok gambar dia saya jual.
And sangat famous. Okay, di seluruh dunia ya. Okay, tengok aktiviti dia. Okay, tengok ya. Tengok dia bercarta. Dari sini naik, dia turun, dia naik sekarang kan. 2 hari lalu ada orang beli 0.05 ETH. Gila kan? Kalau dia aku call dia saja, okay. Tengok yang sini 7 hari lalu 0.06, 11 hari lalu 0.05. Okay. Sekarang tunjuk kamu ya. Last all time berapa tahun ni dia buat all time. Berapa harga tertinggi? Bila dia start dia start dengan 0.2 ETH tahu kan? Januari 13. Dia sudah dapat banyak untung. Dia dapat mengumpulkan hingga 402 ETH hanya menjual NFT beliau yang sangat handsome. Yang sangat unik. Tengok naik turun 0.1, 0.4, sekarang jadi apa? 0.006. Sekarang downturn, makin sejatuh dah hari ni. Okay, so anda boleh beli, tapi tak tahu dia naik ke tak naik, tak tahu. Sebab sekarang market kat NFT ni sangat volatile. Okay, satu lagi karakter NFT sangat famous, anda kena bangga dengan diri anda sebagai Indonesia, sangat famous ya, Karafuru. Sangat famous. Ini menjadi top di seluruh dunia. Karafuru ya. Okey, tengok ya. Ini pengetahuan tanda ni NFT, bagaimana hebat sangat NFT hari ini ya. Okey. Karafuru, karakter yang ada di seluruh dunia 5,600 saja di seluruh dunia. Okey. Okey. And harga hari ini 0.19. Inilah karakter Karafuru NFT. Okey. Okey, anda tengok dia punya aktiviti. Ya. Setiap jam orang masih beli. Okey. Kalau anda memantau ya, kalau 1 tahun lalu ya, harga Karafuru 4 ETH ya, hingga 5 ETH. Tengok. 2.4, 2.1, 2.1, 3, 4 hingga 5 ETH. Naik turun. Sekarang anda beli, mungkin kalau market so naik, dia mungkin naik balik. So inilah mereka buat perdagangan. Beli jual untuk dapat untung. So NFT ni mereka beli because mungkin suka karakter tersebut, mungkin dia karakter itu sangat unik. Anda faham tak? Okay, ini adalah dunia NFT. Ya. So satu industri semakin lama semakin berkembang. And tengok ya, total volume hingga hari ini 44,523 ETH ya, volume trade untuk Karafuru. Hebat tak? Ini kamu kena beri tumpukan yang gemuruh untuk diri anda, sebab Indonesia telah buat satu branding yang sangat besar di industri NFT ya. Karafuru ini telah berkembang sangat-sangat besar, okey, di NFT ya. So sekarang anda teruskan, okey, dengan kita punya presentasi ini tentang OpenSea. So OpenSea adalah satu marketplace NFT antarabangsa global. Siapa pun boleh masuk, link dengan anda punya MetaMask wallet anda, dengan terus anda boleh beli jual anytime. Okey. So ini yang berlaku di dunia NFT ya. Sekarang stop share. Okey. Sekejap ya. Alright, I continue ya. So inilah Gozali yang famous ya, okay. And semua memang transparent dengan smart contract, masuk ke wallet, okay, in and out. Wallet anda boleh tengok secara transparent apa yang telah berlaku transaksi ya, okay. So Gozali punya effect, kenapa Gozali telah berkembang, telah menjadi famous suddenly ya. So because waktu itu NFT ni booming di Indonesia, beliau tu terbangun, and kita tertidur, itu saja beza dia. So beliau telah cuba dia punya nasib. Okey, dengan NFT, ambil gambar, dia telah menyiarkan, telah market di NFT, OpenSea. And orang-orang di Eropah, orang di Amerika, orang-orang di negara lain, tengok gambar ni sangat unik. Siapa orang ni di Indonesia? Mereka membeli.
and dia pun letak lagi banyak gambar. Okay, so dia upload gambar lagi banyak. Okay, and semakin lama jadi satu trending, and beliau menjadi satu brand yang besar di NFT ya. Okay, so jenis NFT hari ini tuan-tuan, okay, ada banyak jenis data, gambar pun boleh, audio pun boleh, video pun boleh, tanah pun boleh. Okay, tanah pun boleh ya, tanah anda boleh diwujudkan, okay, di NFT. Okay, okay, kenapa NFT mahal? Okay, social status, okay, and lebih-lebih lagi satu produk satu pemilik. Tengok tadi gambar Ghazali kan, satu gambar tu dia akan jadi unik saja, satu orang saja. Kalau ada satu lagi copy itu jadi NFT, bukan NFT. Kalau Fru juga, karakter tersebut, gambar tersebut, display picture tersebut, satu orang saya boleh miliki di dunia ini. Tak boleh dipecah beli, tak boleh di ini. Satu address, satu wallet saja. Okay, so NFT ni low supply and high demand. Okay, inilah sebab dia NFT boleh naik ya. Tetapi hari ini demand menurun sebab ni kita ada ya. Sebab hari ini orang pun panik yang berlaku di market kripto, okay, up and down, and semakin sekarang berdarah and semakin meningkat. So orang tak faham. So bila orang panik, orang takut, orang pun demand pun menurun. So inilah waktu yang terbaik untuk kita masuk ke dunia kripto dan NFT. Bila dia turun, of course dia akan turun, satu hari akan naik. Satu naik dia akan turun. So bila turun kita kena bergabung. Faham tak ya? So inilah kita punya peluang yang sangat-sangat besar ya tuan-tuan ya. And juga utility. Okay, setengah-setengah NFT ya, bukan hanya display picture, gambar, juga ada tanah. Okay, macam anda pernah dengar sandbox tak? Sandbox, anda boleh beli tanah di virtual, okay? And sandbox ini pun ada game. Boleh main gamification, gamify. Okay, play to earn. So ini pun semakin lama semakin trending hari ni tuan-puan ya. So ada utility and juga hype and sebab ni akan naik. Okay, kualitas juga penting NFT, original dan unik. Okay, gas fee tu lebih kurang lagi hebat. So dulu kita ada Ethereum blockchain, ya OpenSea. Sekarang kita ada Solana juga ya. Solana gas fee sangat-sangat kurang. Okay, and keuntungan offline bila kita ada, kita boleh simpan offline, lepas kita boleh jual dengan online. Okay, roadmap jelas. Okay, sekarang tuan-tuan anda faham. NFT ini ada banyak jenis versi ya. Okay, even hari ini ya, anda ada banyak, anda pernah dengar whitelist. Whitelist maksudnya anda adalah orang yang pertama, orang yang paling awal untuk mendapat whitelist untuk anda untuk anda what they call untuk whitelist maksudnya anda boleh dapat karakter tersebut. Okay, so hanya setengah orang saja akan dipilih. Bila anda dapat whitelist link tersebut, anda adalah orang pertama yang boleh dapatkan NFT tersebut ya. So pre-order, orang cakap VIP punya list. Okay, so ini whitelist. Okay, and juga bila sebab minting ini adalah satu proses yang anda boleh memiliki NFT. So whitelist ini adalah orang-orang VIP yang baru, okay, yang baru yang sebelum dia nak masuk ke market dia akan pre-sale dulu. Faham tak? So inilah dimasukkan whitelist ya. So minting itu kalau contohnya bila whitelist sudah habis, contoh dari 4,000 5,000 karakter, mungkin 1,000 karakter ni akan diberi whitelist, orang yang terpilih. So orang terpilih ni akan actually dipilih dari segi aktiviti yang dilakukan. Anda pernah dengar tak macam contoh what they call di Twitter anda kena menyiarkan tentang program tersebut. Discord ada banyak aktiviti kena buat, mungkin kena buat satu essay lah, kena ambil gambar lah, semua benda ni kena buat untuk menang whitelist tersebut. Bila anda menang whitelist tersebut, anda lah orang yang paling ulung, paling pertama untuk mint NFT tersebut. Ni macam pre-sales ya. Lepas tu baru akan masuk ke OpenSea. So contoh kalau anda buat minting NFT tersebut dengan harga 0.01 Ethereum, okay, daripada 5,000 orang, 1,000 orang dapat 0.1 Ethereum. 0.1 Ethereum tu akan dapat peluang untuk listkan di OpenSea. So orang yang dapat whitelist awal tu, dia akan listkan. Orang yang beli tu secondary buyer. Yang kita yang tak dapat whitelist tersebut, kita akan baru beli. So mereka akan letaklah harganya 0.01 yang mereka beli, mereka akan mungkin letak harga 0.05. Faham tak? Ini macam bidding dia, okay? So kamu terpaksa beli sebab dia beli dengan harga yang murah, tapi dia jual dengan harga yang lebih naik, lebih tinggi. And orang yang di public tu kalau suka sangat NFT tersebut, terpaksa bayar lebih. Faham tak? Yang untung tersebut adalah orang yang whitelist.
Faham ya? So inilah proses dunia perdagangan NFT, beli dan jual ya. Okay, so anda kena juga komunitas injuk, contoh Bored Ape Club. Anda kena faham ya, kebanyakan selebriti, Justin Bieber, banyak selebriti yang memiliki Bored Ape Club. Okay, so ini hanya selebriti saja akan memiliki, sebab bukan murah tau. Satu karakter NFT untuk Bored Ape Club dulu ya. Dulu satu NFT karakter untuk Bored Ape Club adalah 150 Ethereum, ETH. Hebat tak? Sekarang 70 ETH. So sekarang harga yang sangat 50% diskaun hari ini ya. So hari ini beli, kalau market melonjak tinggi, NFT cryptocurrency naik, NFT naik dari 70 ETH tu mungkin akan jadi 100 ETH. Untung tak 30 ETH. Inilah cara mereka buat bisnes ya. Okay. So and juga sekarang satu lagi utility yang sangat famous adalah gamify. Okay, anda pernah dengar Axie Infinity, anda pernah dengar banyak game hari ini. So game ini boleh kita boleh main dan menggunakan NFT, okay, di blockchain, and juga anda boleh juga menjana pendapatan coin tersebut. Okay, bila anda play anda boleh earn. Okay, and juga NFT karakter tersebut, contoh setengah karakter anda akan boleh beli dengan coin tersebut. Okay, coin maker macam Axie Infinity adalah coin. Anda boleh Google hari ini. Anda masuk coin market Axie Infinity ni, dia coin Axie Infinity, anda boleh beli karakter tersebut hanya dengan Axie Infinity. Faham tak? So demand dari Axie Infinity akan meningkat. Faham tak? Jual beli pun karakter tersebut untuk main game tersebut pun akan ada lebih banyak demand. So inilah cara coin tersebut akan naik dan juga NFT itu akan naik. Okay, so ini yang sedang berlaku di NFT ya tuan-tuan ya. Dan sekarang saya nak masuk ke dunia metaverse. Okay, metaverse ini, okay, maksud meta ni adalah after, beyond. Okay, dunia yang beyond. Okay, and verse the universe. Okay, so yang ini tuan-tuan, metaverse ini senang saja. Ini adalah dunia khayalan. Okay, kita hayal saja. Ini satu dunia maya. Okay, khayal yang dari segi online. Okay, and memenuhi kebutuhan dan aktivitas dunia nyata ya. So apa yang berlaku di dunia nyata ni boleh dihayalkan di online. Anda boleh bayangkan di online, okay? So kita akan gunakan ya dengan XR, VR, MR, AR. Okay, kita punya glass, kita punya cermin tersebut untuk masuk ke virtual world, dunia khayalan. Dari dunia khayalan anda boleh even adakan keluarga sendiri. Keluarga baru anda pun boleh anda wujudkan di metaverse. Faham tak? So inilah kehebatan metaverse. Mungkin di dunia nyata anda ada keluarga, tapi di metaverse mungkin anda ada keluarga yang baru. Okay, ini pun masih berlaku di metaverse. Okay, so inilah avatar teman-teman. So bila anda masuk ke dunia metaverse, anda akan direpresentasikan dengan avatar. So avatar tersebut anda boleh create. Mungkin anda nak nampak macam contoh, kalau anda suka harimau, anda boleh nampak macam harimau. Okay, kalau anda suka menjadi bodybuilder, tapi anda buat karakter, contoh anda suka karakter mungkin Iron Man, anda boleh buat karakter Iron Man, avatar anda sendiri, and masuk ke dunia online world, which is space ini. Anda hanya memakai gelas ini saja. Okay, gelas ini adalah dunia extended reality, XR. Ada AR, VR, dan MR. Okay, so ini teknologi yang didukungkan ya. So and juga bila anda masuk ke dunia metaverse, anda akan masuk ke satu dunia khayalan, mungkin satu negara baru. Okay, satu real estate baru. Okay, mungkin anda masuk ke bangunan baru. Okay, semua ini boleh berlaku. Okay, kalau anda nak berumah tangga baru pun boleh. Okay, di dunia metaverse. Okay, so inilah keunikan metaverse, and teknologi yang mendukungkan ya metaverse ini, satu lah extended reality, AR, VR, MR, AI, cyber security, cryptocurrency infrastructure. Okay, saya nak sedikit lanjutkan tentang AR ya, XR ini. So extended reality ini ya tuan-tuan anda kena faham ya, adalah gabungan AR, augmented reality, maksudnya virtual objects akan masuk ke real environment. Objek virtual ini anda boleh nampakkan, okay, di real dalam environment yang betul ya. And juga MR ini, mixed reality ini, real objects ini akan masuk ke dunia virtual environment. Faham tak? Okay, and VR ini virtual object akan masuk ke virtual environment. Okay, so sekarang extended reality ada gabungan tiga benda ni.
Okey, bila anda masuk ke dunia metaverse, memang anda akan masuk ke dunia virtual object. Okey, tapi menggunakan virtual real object form tak. So ini yang sedang berlaku di dunia metaverse. Lebih lagi kalau anda sekarang dengar ya, Mark Zuckerberg ni famous buat apa sekarang? Kalau anda nampak dia punya nama sekarang company Meta dah. Dia masuk ke dunia Meta. Dia sangat sibuk ya. Terus sibuk untuk memperkembangkan ya beliau punya teknologi dalam dunia metaverse. Tak lama lagi anda tak gunakan Facebook. Anda akan gunakan gelas XR ini, okey, anda akan masuk dalam sistem dunia hayalan, and anda terus boleh bergabung, bercakap dengan kawan-kawan anda boleh beramah mesra, anda boleh even buat konsert, anda boleh buat apa-apa benda pun dalam dunia metaverse ini. Inilah kehebatan, keunikan, perkembangan yang berlaku di arena cryptocurrency, tuan-tuan ya. Okey, so contoh-contoh metaverse yang sangat-sangat famous hari ini, Fortnite, Roblox, Minecraft memang famous. Okey, Axie Infinity, Decentraland memang satu tanah ya. Anda boleh main game, anda boleh tumpang game, anda boleh even sewa tempat untuk buat benda kat sana. Okey, dan juga ada juga NFT World. Sandbox pun sangat famous. Sandbox juga satu real estate, okey, dunia real estate yang anda boleh boleh masuk ke dunia sandbox. Anda boleh beli tanah di sandbox. Anda boleh juga membangunkan rumah sendiri, hotel sendiri, okey, kedai sendiri di sandbox. Okey, so inilah dunia metaverse hari ini, tuan-tuan. Sangat-sangat unik, memang berkembang pesat hari ini ya. Okey, so I rasa I sudah cover tentang apa tu NFT, apa tu cryptocurrency, apa tu blockchain, and lepas tu I masuk ke NFT, lepas NFT I masuk ke metaverse. Okey, sekarang anda kena faham, tuan-tuan. Anda bersama dengan Metaforce. Okey, memang kita telah buat satu bisnes dari Forsage, kita masuk ke Metaforce, semakin lama semakin berkembang. Okey, sekarang sebab apa Metaforce ni sangat unik, Metaforce pun akan masuk ke dunia NFT. Alright, and lebih-lebih lagi akan bergabung ke arena metaverse. Sekarang kita ada royalty program untuk NFT. Okey, anda beli 5 keranjang sana, anda akan dapat royalty NFT tersebut. Okey, lebih banyak anda dapat royalty, karakter tersebut okey akan dilanjutkan lagi oleh Lado. Apakah keunikan NFT yang mereka akan beri anda sebagai royalty-nya? Okey, lepas anda dapat royalty, anda akan dapat juga dia punya percentage. Okey, lebih banyak orang beli keranjang, lebih banyak dapat royalty NFT. Okey, so ini yang setakat ini Lado telah bicarakan. Okey, dan ini adalah satu news yang sangat-sangat hangat, sangat-sangat hebat, satu fenomena yang sangat unik hari ini, sebab kita akan masuk ke arena NFT royalty. Okey, so lebih banyak anda beli keranjang, lebih banyak royalty anda akan dapat. Okey, lebih banyak royalty anda dapat, lebih banyak NFT anda akan gabungkan. Lebih banyak NFT anda gabungkan, kalau itu sangat unik, sangat hebat, sangat eksklusif, bayangkanlah apa yang berlaku kat Ghazali boleh berlaku tak untuk diri anda. Okey, so ini yang akan berlaku dan ini akan pasti berlaku. Okey, so itu saja dari saya TJ. Saya harap anda faham, saya harap saya bagi yang terbaik untuk anda faham apa tu cryptocurrency, apa tu blockchain, dan lebih-lebih lagi NFT yang semua ya. Kalau apa-apa soalan anda boleh lanjutkan di chat box sebelum saya akhirkan saya punya presentasi hari ini. Terima kasih tuan-tuan sekalian. Terima kasih Bang TJ atas sesuatu yang baru disampaikan tentang NFT, dan saya yakin NFT ini belum banyak yang tahu karena NFT ini istilahnya asing, dan yang teman-teman tahu mungkin istilah token atau kripto itu pun juga masih belum banyak apa yang sebenarnya kripto dan token. Nah, sekarang ditambahi dengan NFT. Jadi ini mungkin menjadikan kita sebagai tantangan ya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya benda apa NFT, tetapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Tikun bahwasanya NFT ini bisa dimiliki oleh siapapun.
bisa dimiliki oleh siapapun dan sifatnya adalah unik. Ya, sifat unik inilah yang menjadikan NFT ini adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu, siapapun di sini yang mempunyai NFT dan hukum alam seperti jual beli seperti halnya ketika demand-nya meningkat sedangkan stoknya terbatas, ini menjadi sebuah nilai yang lebih dari benda yang disebut dengan NFT. Nah, nanti kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau bertanya, saya persilakan bertanya. Bisa ditulis atau dengan raise hand. Namun sebelum sesi tanya jawab, mungkin Bang Taikun bisa menyampaikan materinya, mungkin ingin disampaikan oleh kami semua di sini. Dan alhamdulillah di channel YouTube kita juga sudah diikuti hampir 100 pemirsa live streaming. Di Zoom sudah masih ada 100 yang belum keluar dari ruangan ini. Saya persilakan Bang Tikun untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Genzi dengan Pak Haris untuk acara yang arrange untuk hari ini. So saya harap Power Team hari ini dah dapat satu ilmu yang tentang NFT dengan Metaverse, sebab apa yang Sifu TJ, kita kena berterima kasih untuk Sifu TJ, Sifu Teenage juga, sebab ilmu yang dia beri dekat kita selama 1 jam ini adalah ilmu yang paling penting di dalam industri blockchain dengan cryptocurrency. Sebab every time kita boleh tengok ada satu fenomena macam every time dulu first dalam industri kripto dia ada Bitcoin, ada Ethereum, itu saja. Selepas itu, lepas 2 tahun dalam zaman 2016-2017 kita boleh tengok IDO coins, ada banyak-banyak macam Tron, itu semua IDO coins. So lepas itu dia akan every 2 years ada dalam 2021, I rasa last year NFT dengan Metaverse meluncurkan. Sebab dalam Facebook kita boleh tengok dia dah involve dalam Metaverse, macam Tesla adalah satu company yang paling besar di dunia. Tesla ada dia punya share dalam Metaverse, dan banyak big shot sekarang dah involve dalam NFT dengan Metaverse. So kenapa kita choose untuk buat Metaverse? Saya rasa semua member, ramai member dari Zoom ni kita dah follow kita selama dari Forsage BUSD atau Forsage Tron. Kita dah bersama satu keluarga selama more than 2 years. So kenapa kita choose Metaverse? Sebab semua teknologi macam NFT, macam Metaverse, and then royalty income, GameFi, marketplace, semua benda ini akan ada dalam satu projek. Sebab itulah kita choose Metaverse. So untuk Metaverse sekarang ni, our NFT project is already ready. Dan 95% dah ready. Kita just tunggu untuk PDF dengan marketing plan punya tutorial. So bagi masa sekarang ni, apa kita perlu buat untuk participate dalam NFT platform, metrik kita kena ada lebih daripada 5 slot atau 5 slot lebih kita kena participate dalam Classic Matrix. The more matrix plan kita dah participate, kita akan dapat SFC token, SFCR token, so there will be more energy token akan dapat lagi. So dengan energy token itu kita boleh beli NFT character. Dengan NFT character itu kita akan dapat every month royalty income. So projek ini akan jadi projek yang lebih besar di industri network marketing ataupun di industri smart contract. So kita boleh tengok Mr. Lado adalah satu orang yang pertama dulu dia create smart contract, and then a lot of multi-billionaires akan meluncur di projek Forsage Ethereum, Forsage BUSD, Forsage Tron. Ramai orang telah berjaya dengan projek Forsage. So benda same things will repeat again dengan projek Metaverse. Kita boleh tengok ramai leader-leader di luar sana, orang yang betul-betul participate di projek ini, lebih banyak orang akan earn more money, more millions in royalty NFT project, because this project will be more big, because kita akan ada marketplace, we will have GameFi, ada lagi banyak-banyak benda akan more update akan datang. Kita pun tengah tunggu untuk official update dari Mr. Lado.
So regarding the frozen fund, kita dah 3 bulan lebih kita dah ada isu untuk frozen fund. So hari tu lepas Zoom meeting last week, kita hari Khamis kita dah ada update tentang frozen fund. Almost 95% all the glitch dah complete juga. So anytime from now, the frozen fund, the amount of frozen fund kita boleh tengok di interface kita, and then dia akan bagi the date bila kita boleh withdraw amount itu. So masa itu berapa die telah frozen dalam 1,000 die ke 10,000 die ke, income kita tengah frozen dalam itu, anytime kita boleh withdraw. So kenapa kita kena buat Forsage Metaforce? Very serious. That is the very serious point, because Sifu TJ adalah seorang yang bagi projek ini kepada kita, kepada saya sebelum 2 tahun sebelum, masa 2020. So first project saya start dengan smart contract adalah Forsage Ethereum. Masa tu Ethereum punya harga hanya $100. So masa itu saya baru habis saya punya pelajaran. Masa tu saya punya umur dalam 22 saja, 22. And then saya start project Forsage, and then saya punya desire memang sangat besar, amat besar. Saya nak berjaya dalam saya punya life. So saya nak pergi all out dengan projek itu. The first month income saya dapat collect dalam RM100,000 dalam 100 Ethereum. Between 1 tahun, 1.5 tahun saya collect dalam $1 juta di project Forsage. So this on the saya punya umur dalam 23 saya dah jadi jutawan dalam projek ini. So apa yang saya boleh bagi tahu, kalau anda betul-betul serius untuk berjaya dalam anda punya life, so ini adalah satu projek yang luar biasa hebat. Tak kira lah apa you punya umur, tak kira apalah you punya education or anything. Kalau anda punya impian lebih tinggi untuk berjaya, ini adalah satu platform. Pergi dengan all out, do the best, the 6 months to 1 month on the road, 1 year on the road, do the best, and then the crypto market is still down. We are under promotion now. So for the next bull run, kita boleh tengok ramai jutawan telah berlahir di power team ni. Sebab Sifu TJ dia bagi satu ilmu yang lebih besar sebab tentang cryptocurrency. Masa 2009 satu Bitcoin not even $1. So sekarang satu Bitcoin lebih kurang dah $20,000 dah. So anytime Bitcoin can go to $100,000. Maybe next bull run on 2024, next Bitcoin halving, kita boleh tengok the next bull run. So this is the very right time kita boleh hit our punya income di Metaforce. Whatever income, whatever die we can earn from Metaforce, you earn and then invest into potential cryptocurrency. Even anda boleh beli Bitcoin, anda boleh beli Ethereum or any potential currency. You can buy land, you can buy NFT or any potential currency you buy and hold. So for the next bull run, you will become a very the biggest multi-millionaire in Indonesia. So that's all from me. We can wait for more update on the official channel. Kita boleh tunggu. So saya rasa dalam next week kita akan dapat satu official update bila Frozen Fund will out, and then next few days kita akan ada date untuk kita punya project NFT royalty project punya official launching date we will have. So before that we will out the NFT PDF, and then the tutorial video will they already created. So maybe I think in 2-3 days we will have an announcement on that. So kita boleh tunggu untuk official update dari tim Lado lah guys. So itu saja dari kita. So terima kasih untuk Pak Haris and Pak Kenzi untuk sesi cryptocurrency and blockchain education. Terima kasih Bang Taikon, terima kasih Bang TJ. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Dan Bang TJ ada beberapa pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dibantu untuk merespon tentang apa yang harus dipahami dan seperti apa penjelasannya. Thank you Bang. Ya, Bang TJ ada pertanyaan di kolom chat, kalau mungkin Bang TJ masih menyimak. Dan pertanyaannya ini mungkin bisa digabungkan saja menjadi satu jawaban panjang. Mungkin perlu saya bacakan di sini pertanyaannya dari Agus Juwana. Apakah NFT di Metaforce sama seperti NFT di luaran sana? Jual beli seperti Gozali dan lain-lain.
atau NFT di Metaverse ini berbeda? Mohon penjelasannya. Oke. Kemudian ada lagi pertanyaan, selama ini kita mengenal OpenSea.io untuk exchange NFT. Untuk Metaverse ekosistem menggunakan exchange apa untuk NFT-nya? Kemudian ada pertanyaan juga dari Shelly Wongso, minta penjelasan tentang NFT royalty aja, Bang Kenzi. Kemudian dari Agung, setelah menyimak penjelasan Mr. Tycoon, bagaimana contoh implementasi NFT dan Metaverse dalam ekosistem Metaverse? Kemudian kalau Bang Eko ini untuk mendapatkan level 1 NFT, berapa SFC, SCCR yang diperlukan? Kalau kurang, gimana kita dapatkannya? Dan sistem pembagian royaltinya seperti apa? Ya, itu dulu yang mungkin bisa menjadi sebuah penjelasan panjang tentang lika-liku NFT. Bedanya apa NFT di Metaverse dengan NFT yang di luar sana, dan apakah exchange-nya sama menggunakan OpenSea, kemudian bagaimana tentang royalti NFT, kemudian implementasi NFT di dalam Metaverse, ekosistem Metaverse bagaimana, dan bagaimana sih sistem pembagian royaltinya? Nah, ini pertanyaan yang selalu ditanyakan banyak orang. Mungkin ada bocoran-bocoran dikit lah, nggak usah banyak-banyak. Nah, kalau bocoran kan dikit ya. Kalau banyak tuh hujan, jadi dikit aja, biar penasaran teman-teman yang ada di sini. Saya persilakan Bang TJ atau Bang Tekun yang kalau bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman kita di Power Team. Silakan. Okey, untuk soalan yang first question dari member kita, apakah NFT di Metaverse sama seperti NFT di luar sana seperti okey, macam NFT Gozali itu adalah public NFT marketplace. Macam OpenSea adalah public marketplace untuk NFT sale. So dalam Metaverse punya NFT, kita akan ada kita punya marketplace sendiri. Untuk member-member Metaverse, kita akan ada kita punya own NFT marketplace. So untuk itu juga kita punya 25% yang product fund itu untuk distribute untuk create our NFT product. So kita tak boleh bagi tahu satu jelasan yang amat penting sebab our NFT product kita belum tahu lagi apa itu NFT product untuk member NFT member Metaverse, sebab kita pun tunggu untuk update dari Mr. Lado. We haven't know what is our product yet because itu boleh jadi poster ataupun game file or anything else. So kita kena tahu dulu apa dia punya NFT. Then macam mana kita boleh dapat royalty income dari NFT project, sebab selama saya punya knowledge di NFT, yang saya pun telah pernah beli NFT dari OpenSea. Dari OpenSea kita beli satu karakter, if Pokemon or anything or any game file dari anything. So kita beli kita punya NFT and then kita boleh stake kita punya NFT character. So every month kita akan dapat royalty income from that. So our NFT product from Metaverse kita belum tahu lagi lebih detail. So untuk lebih detail kita kena tunggu untuk official PDF dari Mr. Lado and the team. So lepas kita dah tahu kita punya produk, and then kita boleh bagi tahu apa itu kita punya produk, and then lebih detail all the things kita akan bagi tahu lebih lanjut. So and then selama ini kita mengenal OpenSea untuk exchange NFT, untuk Metaverse ekosistem menggunakan exchange apa. Dari macam saya bagi tahu tadi, kita akan ada NFT marketplace sendiri untuk kita. So kita akan our token Force Coin kita akan listed dekat Coin Market Cap juga. Untuk ekosistem Force Coin belum tahu lagi apa dia punya ekosistem. So selama ini kita sudah ada community. Untuk coin or any NFT character or anything, kita kena ada holders. Itu paling penting, kita kena ada community. So selama 3 bulan ini kita kena tepuk dada kita, Metaverse punya member dah lebih 500,000 orang. So apa yang Lado create, Lado sudah create dia punya community. So sekarang dia tengah create dia punya product, NFT products. So once kita punya NFT product dah keluar,
tu, so kita boleh tengok apa function dia, apa ekosistem dia lebih detail. Minta penyelesaian setelah berjimat penyelesaian Mr. Tycoon bagaimana contoh implementasi NFT and Metaverse dalam ekosistem Metaverse. So Metaverse kita boleh tengok Metaverse dia dah beli satu virtual land. So dalam virtual land dia akan create dia punya ekosistem sebab dalam Metaverse kita dah boleh boleh beli land, kita boleh bina satu empire, kita boleh macam nowadays dalam Metaverse kita boleh tengok Samsung dah ada kedai butik-butik pakaian, dia dah create Casido, banyak benda dah ada dalam Metaverse. So dalam kita boleh ambil satu token, let's say macam sandbox, dalam dia ada dia punya mana adalah satu coin, macam DAI, kita guna satu DAI sebagai satu token. Kita masuk dalam Metaverse, kita nak guna, kita nak beli, kita nak shopping, kita nak buat apa-apa benda pun kita boleh create satu utility system dalam Metaverse. Untuk lebih detail tentang Metaverse di Metaverse, kita kena tunggu untuk update dari company sebab kita still ada dalam pre-launch. Kalau anda member-member nak tanya semua question untuk lebih detail, kita pun belum tahu lagi sebab kita pun tunggu untuk Mr. Ladus punya announcement. Anda boleh tengok still kita punya interface punya masalah, ada banyak lagi isu belum solve lagi. So dia punya team pun hanya dah 2-3 team sekarang bekerja untuk Frozen Fund untuk solve the issues. So once the issue dah solve dengan everything, so one by one dia akan bagi one by one all the updates dia akan keluar. So last week ada satu interview keluar di YouTube. Di sana kita boleh tengok ada lebih detail sikit tentang NFT, bagaimana kita akan dapat, macam mana kita nak beli Metaverse punya NFT. So untuk beli NFT token, NFT royalty NFT project, kita kena ada SFC token atau SFCR token. So SFC dengan SFCR token itu, kalau anda participate di project Matrix, you akan dapat free. Okay, itu adalah energy token. Okay, anda tidak boleh beli atau tidak boleh swap dari member-member lain. Anda untuk mendapatkan SFC atau SFCR token itu adalah bagi daripada sistem. So untuk mendapatkan more SFC atau SFCR token, anda kena perform di project Classic Matrix. So minimum requirement adalah 5 slot. So lebih anda boleh pergi lebih besar punya slot, even slot 11 atau slot 12, so anda akan dapat the more SFC or SFCR token. So untuk dengan SFC dengan SFCR token, once the royalty project already launch, anda boleh beli anda punya character, the first character dengan SFCR token. So as I know, macam saya bagi as saya dengar dari sistem, so for the first NFT character akan start dengan 3,000 SFC token. Though belum confirm lagi ini belum confirm lagi, ini information belum confirm lagi. Saya tanya ada discussion sebelum ni dengan technical team. Dengan itu saya ada bagi tahu satu soalan. So as I know, they are discussing untuk first character kita kena beli, kita kena ada 3,000 SFC token, SFC or SFCR token. So SFC dengan energy dengan SFCR punya energy total dia akan berbeza juga. So lebih detail semua kita kena tunggu untuk PDF. Once the PDF out, baru kita boleh tahu 100% detail berapa kita perlu, apa yang kita ada, apa yang kita punya produk, macam mana dia akan bayar kita punya royalty income. All the detail kita akan tahu lepas the PDF dah keluar. So selama ni kita kena tunggu juga. Setakat ni apa yang kita boleh buat, the pre-sale still ada lagi. Perform lah, anda dah ada SFC token yang kurang, so anda nak lebih SFC token, anda kena perform, anda kena build you punya team more aggressive, more participant, kena dapat more macam recycle. Selama berapa kali anda punya account recycle, selama itu anda akan dapat SFC free token, akan keep on generating on your wallet. So apa yang anda perlu buat, build your team, go aggressive, go for the big slots. So for the big slots, anda akan dapat biggest SFC or SFCR token. Ya, Bang Tycoon, terima kasih penjelasannya. Jadi yang perlu disampaikan bahwasanya informasi detail soal mekanisme NFT kita menunggu announce resmi dari Mr. Lado.
Jadi kita semua di sini tidak bisa menduga-duga, mengarang-arang cerita, karena nanti informasi ini kalau disampaikan dengan gegabah akan menjadikan informasi yang salah atau informasi yang tidak benar. Dan untuk SFC dan SFCR bisa didapatkan di dalam materi klasik. Jadi pre-launch dari NFT ini kita bisa menghasilkan SFC dan FCCR semaksimal mungkin, SFC dari pembelian level, sedangkan FCCR dari reinvest metrik Anda. Ya, kita bersabar saja, karena yang pengen tahu juga bukan hanya teman-teman, kita semua juga pengen tahu, tetapi syarat minimal pastinya segeralah Anda mempunyai level 5. Ya, semampu Anda usahakan sebelum NFT di-launch dan sebelum harga level tersebut 100%, usahakan minimal level 5. Ini syarat mutlak ya bagi kita semua untuk mendapatkan itu, dan semoga saja syarat-syarat bisa kita penuhi dengan cara yang elegan, dengan cara kita bekerja, mengembangkan tim. Karena saya ingin teman-teman semua yang sekarang merintis dari nol Force itu bisa mendapatkan NFT. Jadi karena Anda semua harus dibayar dengan jerih payah, dengan usaha, pemahaman, edukasi, dan seterusnya, Anda harus bisa mendapatkan itu. Karena NFT mempunyai sifat yang unik, mempunyai sifat yang luar biasa terhadap potensi-potensi passive income Anda. Saya ingin Bapak Ibu sekalian di sini juga ingin mendapatkan potensi itu. Cuma sekarang mungkin ditahan dulu jawabannya, ditahan dulu keingintahuannya. Yang penting penuhi dulu syarat-syaratnya ya. Tadi informasi malah terakhir 3.000 SFC atau SFCR, jadi mungkin bisa SFC atau bisa juga SFCR atau salah satunya, tapi minimal level 5. Itu aja dulu. Kalau Anda belum penuhin minimal level 5, segeralah level 5. Kalau itu saja Anda belum, ya mana mungkin Anda punya potensi mendapatkan NFT, kan begitu logikanya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan yang selanjutnya, izinkan saya untuk break time untuk menyetel video berikut ini. Oke, Encik Haris dengan Pak Genzi, terima kasih. So, saya nak keluar dulu dari Zoom meeting sebab kita ada next Zoom session. Saya dengan si Futiji ada next Zoom session pukul 11. So, kita kena berehat 10 minit and then boleh next Zoom session. Bang Tikun sama Bang TJ kita berfoto bersama. Oke, boleh. Teman-teman di sini yang mau foto bersama silakan open kamera. Saya akan capture, Anda silakan capture di handphone masing-masing. Dan ini pastinya ingin kita kita rekam bersama ya. Oke. Oke, kita ucapkan yel-yel ya sambil foto, enggak apa-apa ya. Kira kita semua, kita punya yel-yel Bang TJ sama Bang Tekon ya. Force, apa tadi? Jadi lupa saya. Iya, with you. Meta Force. Enggak, kita punya yel-yel kok. Ingat Force, ingat Power Team. Force meluas tanpa batas. Bergabunglah Force bersama Power Team. Nah, itu yel-yel kita. Yang buat dekat chat box, Pak. Buat dekat chat box, nanti senang untuk tengok. Oke, silakan Bang Kenzi menuliskan di chat, di kolom chat biar hafal. Biar Bang Kenzi sama Bang Tekon hafal. Kita Force ini tagline-nya seperti itu, ya. Oke, ingat Force, ingat Power Team. Oke, Force meluas tanpa batas. Bergabunglah Force bersama Power Team. Nah, itu ya. Oke. 3, 2, 1. Ingat Force, ingat Power Team. Meta Force meluas tanpa batas. Bergabunglah Force bersama Power Team. Iya, oke. Terima kasih Bang TJ. Terima kasih Bapak Kenzi. Terima kasih Bapak Haris. Selalu sama-sama kita go on up ya. Thank you.
Ya, saya ingin membuka suara dulu biar teman-teman menyapa, memberikan salam kepada Bang TJ dan Bang TJ. Silakan yang ingin menyapa, silakan ucapkan salam. Terima kasih sukses selalu Palembang. Dari Palembang. Hebat Bapak. Hebat sekalian. Sampai bertemu kembali Bang TJ dan Bang Tikon. Sehat selalu bersama kita. Thank you. Sukses Bang TJ. Terima kasih atas ilmunya. Baiklah, acara akan tetap kita lanjutkan sebagai sesi tanya jawab. Dan sebelumnya tadi saya waktu yel-yel mic-nya nggak saya hidupkan tadi ternyata lupa. Iya, betul. Suara saya doang sama suaranya. Orang nggak bisa, diklik nggak bisa terus. Mau ngomong dikunci. Nggak terus. Semua. Lah nggak ada yang setting kok. Nggak ada settingnya telat kok. Kalau gitu langsung Bang mic-nya gitu kok. Aku kan ngomong megang mouse ya. Ini kan Lali. yang bantu host Tadi baru lihat kok dikunci. Atau habis itu loh, iya yakin ya. Tapi pas terakhirnya makanya saya kasih sapa-sapa biar tahu. Tapi itu videonya nanti saya kirimkan ke teman-teman. Nggak apa-apa lah. Oke. Sebelumnya kita setel dulu video untuk sambil break time. Nggak apa-apa ya. Yang penting Bapak Ibu sekalian bisa berbagi di sini. Kok ada nak tanya tadi? Tak jadi. Apa lah, kirimkan juga. I urgently need a lot of money. Need so much money. Namanya Pak Eko. Can't even imagine it is possible Lama. to earn so much. Ntar jalan-jalannya diulang lagi. Jangan sedih. Biar hafal. Kerjain juragane malah membernya malah nggak bersuara pada bisu semua. Aduh. Wes rapopo. Ada bisu. Oh, aku ki jadi bingung ya mau Yohanes. Ya saya Bang suaranya keras nggak dengar dari tadi. Rupanya close. Enggak,